Oke, materi yang selanjutnya yaitu materi proses bisnis organisasi. Nah, apa itu proses bisnis organisasi? Yaitu suatu aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Nah, ini definisi proses bisnis organisasi menurut Davenport tahun 93. Nah, selanjutnya apa saja sih unsur-unsur proses bisnis? Setidaknya ada 7 unsur. Yang pertama yaitu proses bisnis haruslah memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, proses bisnis itu harus memiliki input atau masukan, dan yang ketiga, proses bisnis harus memiliki keluaran atau output. Nah, unsur yang keempat yaitu proses bisnis itu menggunakan sumber daya. Nah, yang kelima, mempunyai sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang keenam, proses bisnis dapat mempengaruhi lebih dari satu unit dalam organisasi. Dan yang terakhir, yaitu dalam hal ini proses bisnis dapat menciptakan nilai atau value bagi konsumen, gitu. Sehingga di sini proses bisnis yang bagus itu bisa dikatakan harus memiliki tujuan-tujuan seperti mengefektifkan, mengefisiensikan, mengekonomiskan, dan mempermudah adaptasi terhadap proses-proses di dalamnya. Artinya, proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan haruslah berorientasi pada jumlah dan kualitas produk keluaran, minimal dalam menggunakan sumber daya, dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan bisnis dan pasar. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan karakteristik proses bisnis. Setidaknya di sini ada 6 karakteristik dari proses bisnis. Yang pertama yaitu definitif. Maksudnya adalah dalam hal ini proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, dan keluaran yang jelas. Begitu. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu berupa urutan. Nah, maksudnya adalah proses bisnis harus terdiri dari kegiatan yang berurutan sesuai dengan waktu dan ruang. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pelanggan. Nah, maksudnya di sini pelanggan itu adalah penerima hasil dari proses bisnis. Yang keempat adanya nilai tambah. Maksudnya berupa transformasi yang terjadi dalam proses bisnis itu harus memberikan nilai tambah kepada penerimanya. Nah, karakteristik yang kelima yaitu adanya keterkaitan, di mana maksudnya adalah di sini proses bisnis itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Nah, yang kelima adanya fungsi silang. Maksudnya adalah sebuah proses bisnis pada umumnya termasuk dalam beberapa fungsi yang saling berkaitan dan terintegrasi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini setidaknya ada 3 fungsi dari proses bisnis organisasi, teman-teman. Yang pertama yaitu untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dan dalam menangani masalah yang ada selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua, fungsinya yaitu membantu pemilik untuk memprediksi kapan proses bisnis dimulai dan diakhiri ataupun berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu untuk membantu para pekerja dalam memahami apa saja yang menjadi tugasnya dalam menjalankan proses bisnis. Nah, kita lanjut ke materi klasifikasi proses bisnis. Nah, setidaknya di sini ada 3 siklus di dalam proses bisnis. Yang pertama yaitu ada manajemen proses atau proses manajemen. Dalam ilmu maksudnya adalah proses bisnis ini, manajemen proses itu adalah proses yang mengendalikan pengoperasian sistem. Contohnya manajemen strategis. Sementara kalau proses operasional yaitu suatu proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama. Contohnya ada proses pembelian, produksi, iklan, pemasaran, dan penjualan. Sementara untuk proses yang ketiga atau proses pendukung yaitu proses yang mendukung proses inti. Misalkan ada proses akuntansi, perekrutan karyawan, dan pusat bantuan seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi tentang tahapan proses bisnis. Setidaknya ada 4 tahapan, teman-teman. Tahapan yang pertama yaitu berupa analisis kegiatan usaha. Pada tahap ini, manajemen bersama dengan pemilik perusahaan melakukan diskusi dan analisis tentang kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan.
Nah, hal ini dilakukan agar manajemen mengetahui dan paham dalam menentukan proses bisnis yang akan digunakan oleh perusahaan. Begitu ya. Kemudian tahap yang kedua yaitu penentuan proses bisnis. Nah, pada tahap ini manajemen akan membuat atau menentukan bentuk proses bisnis dari usaha yang telah dipilih oleh perusahaan. Mulai dari proses bisnis tentang jenis-jenis biaya yang akan dikeluarkan sampai dengan proses bisnis untuk memperoleh pendapatan. Nah, di tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan proses bisnis. Pada tahap ini, setiap lini dalam organisasi menjalankan proses bisnis yang telah dibuat sebelumnya. Sebaik apapun proses bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan bermanfaat bagi perusahaan. Sehingga penting bagi setiap pihak dalam perusahaan untuk menjalankan dengan benar seluruh proses bisnis yang telah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan. Dan yang terakhir ada evaluasi proses bisnis. Pada tahap ini dilakukan penilaian apakah suatu proses bisnis yang telah dijalankan sudah memberikan manfaat bagi perusahaan. Evaluasi itu sebaiknya rutin dilakukan secara berkala. Nah, seringnya evaluasi itu dilakukan terhadap proses bisnis manajemen. Nah, di sini manajemen akan mendapatkan informasi proses bisnis manakah yang paling menguntungkan perusahaan ataupun sebaliknya. Begitu. Oke, yang selanjutnya kita membahas komponen proses bisnis. Dalam hal ini ada 8 komponen. Yang pertama yaitu adanya tujuan. Maksudnya adalah dalam suatu proses harus memiliki tujuan yang jelas terkait untuk apa proses itu dikerjakan. Nah, contohnya misalkan proses input barang memiliki tujuan untuk mencetak struk belanja. Yang kedua adanya batasan. Maksudnya adalah dalam hal ini ruang lingkup proses harus dapat didefinisikan dengan jelas agar tidak keluar dari lingkup proses yang dianalisa. Yang ketiga adanya masukan, yaitu proses bisnis yang bekerja itu untuk memproses sesuatu harusnya memiliki masukan yang jelas. Masukan dalam suatu proses bisa berupa suara, kertas, sinyal, ataupun data lainnya. Yang selanjutnya adanya keluaran, yaitu hasil dari pemrosesan masukan akan menghasilkan keluaran dari sistem. Keluaran ini juga dapat berupa suara, kertas, sinyal, maupun data lainnya. Yang kelima adanya sumber daya. Nah, maksudnya adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses bisnis. Misalkan seperti manusia, perangkat keras, perangkat lunak, software hardware, perangkat komunikasi, jaringan, dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, adanya urutan aktivitas. Maksudnya adalah suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurutan sesuai dengan waktu dan ruang serta memiliki standar operasional prosedur. Sedangkan yang ketujuh yaitu melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi. Maksudnya adalah suatu proses bisnis umumnya melibatkan unit-unit terkait yang saling bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Contohnya, misalkan di sini untuk menjual suatu produk membutuhkan interaksi antar bagian penjualan, produksi, gudang, dan akuntansi. Yang terakhir yaitu proses bisnis itu haruslah menghasilkan suatu nilai tambah untuk stakeholder seperti itu. Nah, selain di sini proses bisnis itu harus memiliki tujuan, juga harus menghasilkan nilai tambah. Nah, yang terakhir manfaat proses bisnis, setidaknya ada 9 teman-teman. Yang pertama yaitu organisasi dapat lebih fokus pada kebutuhan customer dengan adanya proses bisnis yang jelas. Kemudian yang kedua, organisasi mampu mengendalikan dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan dalam maupun luar perusahaan. Yang ketiga, organisasi mampu memperbaiki tingkat penggunaan sumber daya sehingga dapat menekan biaya pemakaian sumber daya seekonomis mungkin. Manfaat yang keempat yaitu organisasi dapat mengelola dengan baik interrelasi proses-proses antar bagian yang ada. Yang kelima, organisasi dapat memonitor secara sistemik aktivitas-aktivitas pada setiap proses bisnis. Dan yang keenam, yaitu organisasi dapat dengan mudah menemukan kesalahan dalam proses dan memperbaikinya secepat mungkin. Oke, manfaat yang ketujuh yaitu organisasi mampu melakukan pengukuran pada setiap perubahan yang terjadi. Manfaat yang kedelapan yaitu organisasi dapat memahami proses pada setiap perubahan masukan menjadi keluaran
Dan yang terakhir, organisasi dapat memahami setiap metode yang paling tepat untuk proses bisnis. Baiklah, demikian materi terkait dengan proses bisnis organisasi. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita yang selanjutnya yaitu Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning bisa dipisahkan ke dalam 3 kata untuk memahami awalnya. Yang pertama yaitu enterprise itu sendiri, di mana enterprise itu artinya adalah perusahaan atau organisasi. Sementara resource adalah sumber daya dan planning adalah perencanaan. Sehingga secara sederhana kita bisa membayangkan apa itu enterprise, yaitu perencanaan sumber daya dari suatu perusahaan atau suatu organisasi. Begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke definisi dari enterprise resource planning itu sendiri, yaitu suatu model sistem informasi yang memungkinkan perusahaan atau organisasi mengotomatiskan dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis perusahaan. Nah, di sini bumi kami raih di dalam poin mengintegrasikan. Nah, ini yang membuat atau yang membedakan antara ERP, Enterprise Resource Planning, dengan sistem-sistem yang lainnya, begitu. Jadi intinya ERP di sini dia ada proses mengintegrasikan semua proses bisnis perusahaan seperti itu ya. Jangan lupa. Nah, kemudian apa aja sih macam-macam ERP? Nah, di masyarakat tuh banyak, ada UDU, seperti yang kita gunakan latihan di semester ini, begitu. Kemudian ada SAP Business One, ada NetSuite ERP, ada Sage Intacct, ada Oracle, ada Account ERP, dan lain-lain. Nah, sebenarnya pada prinsipnya sama, di mana kesemua ERP ini nanti akan mengintegrasikan proses bisnis perusahaan, begitu ya. Namun namanya macam-macam. Nah, barangkali kalian bingung. Bingung kenapa ya namanya macam-macam? Nah, tergantung dari developernya, dia menggunakan yang mana, dan inventornya itu menemukan yang mana, kemudian diberi nama apa, begitu. Kemudian apa sih manfaat implementasi ERP bagi internal perusahaan? Setidaknya yang pertama yaitu manfaatnya di sini perusahaan bisa melakukan integrasi data. Di mana integrasi data ini nanti akan berimbas pada penggunaan satu sumber data saja. Jadi semua informasi dalam siklus bisnis atau dalam proses bisnis itu akan tersimpan dalam satu database gitu ya. Nah, penggunaan definisi data yang sama yaitu satu sumber data sehingga informasi yang dihasilkan adalah real time information begitu karena otomatis dikelola oleh sistem. Kemudian manfaat implementasi ERP yang selanjutnya yaitu karena di sini tersimpan dalam satu database, maka hal tersebut mampu meningkatkan produktivitas perusahaan dan juga melakukan pengurangan terhadap biaya operasi perusahaan, memangkas waktu komunikasi menjadi lebih ringkas karena informasi langsung tersedia di sistem begitu. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu peningkatan komunikasi internal antar bagian ya. Jadi sesuatu yang diinformasikan misalkan ya, di sini perusahaan menginformasikan jumlah barang yang tersedia di bagian gudang. Nah, nanti otomatis bagian penjualan juga akan langsung bisa membaca berapa jumlah barang yang tersedia tanpa dia harus telepon ataupun datang ke bagian gudang begitu. Kemudian manfaatnya selanjutnya yaitu sebagai dasar yang kuat untuk pengembangan perusahaan ke depan dan juga mampu digunakan untuk melakukan peningkatan penjualan dan laba. Begitu. Sementara itu untuk manfaat implementasi ERP secara eksternal yaitu dalam hal ini mampu meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan tingkat pemenuhan order pelanggan. Jadi di sini proses pemenuhan order pelanggan bisa menjadi lebih cepat karena sistem ERP.
Kemudian yang kedua yaitu mampu untuk meningkatkan kualitas komunikasi baik dengan pemasok atau supplier, pelanggan dan penyedia layanan lainnya. Karena pada dasarnya ERP ini bukan hanya sistem internal perusahaan saja, akan tetapi ERP itu menggabungkan antara pemasok, kemudian sistemnya perusahaan dan pelanggan menjadi satu rantai nilai atau value chain dalam sebuah sistem namanya Enterprise Resource Planning gitu ya. Nah, kemudian manfaat eksternalnya yang ketiga yaitu untuk meningkatkan tingkat kompetisi perusahaan dalam kompetisi dengan para pesaing begitu. Karena dia informasinya lebih cepat dan handal, maka dia bisa leading di dalam persaingan gitu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan metode implementasi ERP. Nah, di sini teman-teman setidaknya ada 4 metode sesuai dengan modul PDF yang sudah saya share. Metode yang pertama yaitu the Big Bang atau cut over. Nah, dalam hal ini implementasi ERP itu secara langsung dan menyeluruh di seluruh bagian organisasi dalam waktu bersamaan. Jadi langsung dan menyeluruh dalam waktu bersamaan gitu ya kalau the Big Bang atau cut over ini. Sementara itu kalau metode implementasi yang kedua yaitu phase implementation atau pilot. Nah, di sini implementasi ERP itu dilakukan secara bertahap dari satu bagian kemudian ke bagian yang lain. Kemudian metode implementasi yang ketiga yaitu metode paralel. Dalam hal ini implementasi dilakukan dengan tetap mengoperasikan sistem lama dan kemudian pada suatu titik secara menyeluruh digantikan dengan sistem ERP yang baru. Jadi nunggu waktu yang siap untuk menggantikan dengan sistem yang baru gitu ya. Kemudian metode yang keempat yaitu franchising. Nah, dalam hal ini masing-masing bagian atau unit dalam perusahaan memiliki sistem sendiri atau independen. Nah, kemudian datanya diintegrasikan oleh sebuah sistem. Nah, namun metode ini memerlukan standarisasi format data. Karena apabila misalkan antar bagian itu tidak terstandar, maka tidak bisa diintegrasikan begitu. Sementara concern dari ERP itu adalah suatu sistem yang harus diintegrasikan, yang mengintegrasikan. Begitu ya. Semoga bisa difahami. Nah, ini saya review beberapa hasil pekerjaan kalian di ini yang saya bahas. Jadi, yang pertama di sini terdapat implementasi ERP di PT HK Aston begitu. Jadi PT HK Aston ini menggunakan SAP ERP sejak bulan Februari 2020 begitu ya, berarti udah lebih dari 1 tahun. Nah, modul apa saja yang digunakan? Ada modul Finance and Control, ada modul Production, kemudian Material Management. Nah, ini mirip seperti warehouse gitu ya, Sales and Distribution, dan Human Capital Management. Jadi 5 ini sebenarnya kalau kalian flashback kembali ke teori sistem informasi akuntansi, ini sebenarnya masuk ke dalam siklus akuntansi begitu atau proses bisnis akuntansi. Nah, apa sih yang diperoleh oleh PT Hakasten dari menggunakan ERP itu yaitu kinerja perusahaan menjadi lebih maksimal. Ini berdasarkan hasil temuan kalian pada pekerjaan kalian ya. Kemudian manfaat kedua yang diperoleh yaitu membuat aktivitas manajemen pemantauan dan pengolahan informasi saling terintegrasi sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian kemudahan mengakses informasi dan dapat memproses data secara lebih cepat atau real time seperti itu karena sudah langsung tersimpan dalam satu database. Kemudian mampu menyimpan data secara terpusat atau akurat dan dapat memonitor proyek secara otomatis sehingga hal tersebut bisa menghemat biaya penyimpanan file. Begitu. Sementara itu, yang selanjutnya ini ada contoh implementasi ERP di PT KB Pharma. Kalau tadi kan di Hakasten ya, ini selanjutnya di KB Pharma. Di KB Pharma. Jadi KB Pharma itu teman-teman bukan hanya perusahaan farmasi, tapi dia juga ada produksi makanan, makanan kesehatan, kemudian kemasan dan distribusi.
Sehingga dari banyaknya divisi-divisinya dia ini atau unit bisnisnya ini, dia membuat sebuah sistem yang mengintegrasikan semua proses bisnis, aktivitas bisnis yang secara karakteristik agak berbeda ini gitu. Nah, di Kalbe Pharma setidaknya ada 5 ERP yang digunakan, 5 modul maksudnya. Di antaranya ada modul keuangan, kemudian ada modul asset management. Nah, ini sama seperti warehouse atau pergudangan begitu ya, pengelolaan persediaan sama kayak di Hakasten tadi. Kemudian modul manufacturing ini untuk produksi. Nah, kemudian Q&A barangkali ada staffnya yang kurang paham sehingga bisa dilakukan di sini, atau misalkan dia membutuhkan informasi dari bagian lainnya, dia bisa melakukan Q&A. Kemudian maintenance. Nah, Bumika, kenapa kok berbeda antara Hakasten dengan Kalbe Pharma? Nah, karena ERP ini proses developnya itu sesuai dengan request perusahaan, begitu ya. Jadi bisa jadi karena karakteristik antara Hakasten dan Kalbe Pharma tadi itu berbeda, begitu, di mana Hakasten itu adalah perusahaan konstruksi ya. Kalbe Pharma ini secara garis besar dia merupakan perusahaan farmasi, sehingga kebutuhan akan ERP di masing-masing perusahaan itu berbeda, gitu. Nah, di sini bentuk integrasi ERP di PT Kalbe Pharma itu seperti apa sih? Yaitu di sini integrasi aplikasi keuangan baik di kantor pemasaran, distribusi, dan pabrik-pabriknya. Kemudian kantor pusat memberikan remote akses untuk aplikasi korporasi kepada para pegawainya di kantor pemasaran dan berbagai pabriknya di seluruh Indonesia. Sehingga di sini dimanapun pegawainya berada, pegawainya mampu melakukan control atau remote access atau tetap bisa bekerja gitu. Kemudian bentuk integrasi ERP Kalbe Pharma yang ketiga yaitu menggunakan batch number untuk menelusuri hingga ke bahan baku, untuk menelusuri jika terjadi masalah dan mendeteksi produk yang mendekati kadaluarsa begitu. Jadi ini di dalam pengaturan persediaannya. Kemudian yang keempat, dikembangkan portal yang bisa menyediakan informasi mengenai kesehatan sampai fasilitas interaktif. Nah, ini ada forum atau chat room itu tadi. Kemudian yang kelima ada akses laporan, mulai dari penjualan sampai dengan status level penjualan begitu, baik lewat web maupun SMS bagi owner begitu. Nah, apa sih manfaat yang diperoleh dari PT Kalbe Pharma sendiri dengan menggunakan atau menerapkan ERP? Yaitu yang pertama, dia merasa kecepatan informasi serta mampu mengefisiensikan jam kerja. Contohnya misalkan begini, jadi PT Kalbe Pharma merasa berhasil dalam memangkas lama barang berada di gudang dari yang sebelumnya 180 hari menjadi 110 hari, seperti itu ya, menjadi lebih cepat begitu. Seperti misalnya di sini, laporan konsolidasi bulanan yang tadinya telat 10 hari kini dapat dilaporkan tiap tanggal 4, karena itu tadi, karena adanya integrasi data dalam satu database sehingga pelaporan bisa menjadi lebih tepat. Kemudian yang ketiga, manfaat yang diperoleh yaitu meningkatkan kepuasan konsumen Kalbe Pharma, dan yang terakhir mempercepat proses order dari distributor sehingga membantu meningkatkan penjualan obat gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan Enterprise Resource Planning. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Mika yang akan menemani teman-teman belajar selama 1 semester ini di mata kuliah Praktik Sistem Informasi Akuntansi. Nah, baik, tidak usah berlama-lama, kita akan mengawali episode awal ini dengan materi Sistem Informasi Akuntansi review dari pembelajaran kalian di semester yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, langsung saja ya kita bahas tentang sistem informasi akuntansi. Jadi ini sifatnya hanya review materi sistem informasi akuntansi yang udah kalian dapat di semester sebelumnya di mata kuliah teori ya. Begitu. Oke, jadi langsung saja di sini kita mempelajari terlebih dahulu apa sih sistem, apa sih informasi, karena sebenarnya
sistem informasi akuntansi itu merupakan serangkaian dari sistem. Terus kemudian di sini sistem itu mengolah informasi sehingga menghasilkan informasi akuntansi. Seperti itu. Jadi sistem adalah sekelompok unsur atau variabel yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Jadi yang perlu teman-teman pahami, sistem itu kata kuncinya adalah dia saling berhubungan. Berarti secara komponen dia lebih dari satu, tidak berdiri sendiri, sehingga satu sama lain saling terkait. Itu poinnya sistem ya. Kemudian yang kedua, di sini sistem itu mengolah informasi. Nah, informasinya apa? Informasi itu adalah data yang didapatkan dari lapangan untuk diolah serta dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Begitu. Nah, jadi di sini kalau kita bicara informasi akuntansi ya berarti informasi keuangan, data-data transaksi keuangan, seperti itu. Nah, informasi ini tidak boleh sembarangan. Informasi yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diolah itu haruslah relevan atau sesuai. Terus kemudian on time, ya sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, tepat waktu seperti itu. Jangan informasi yang sudah lampau, yang sudah tidak update lagi dikasihkan. Nah, nanti hasil dari informasi yang dihasilkan bisa menjadi sesat bagi pengguna seperti itu. Kemudian selanjutnya informasi itu juga harus akurat serta lengkap. Nah, di sini apabila tidak akurat ataupun kurang lengkap, maka bisa jadi nanti mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemegang saham misalkan. Nah, di sini pengambilan keputusannya jadi salah atau hal terburuknya misalkan harga saham itu menjadi turun seperti itu. Sehingga dari definisi sistem dan informasi kita bisa menarik ke definisi dari sistem informasi akuntansi, yaitu sebuah sistem yang meliputi catatan, formulir, serta laporan yang kemudian dicatat, disimpan, dan diolah datanya sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Atau kata lainnya, sistem di sini itu adalah suatu kegiatan atau proses untuk mengumpulkan dan memproses data transaksi perusahaan dan menyelaraskan informasi finansial kepada para pihak yang membutuhkan. Pihak yang membutuhkan itu siapa? Ya, investor, pemerintah, ataupun ini ya internal perusahaan dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini teman-teman yang perlu teman-teman catat ya adalah sistem informasi akuntansi di setiap perusahaan itu berbeda-beda, jadi tidak sama, tergantung kepada jenis usahanya. Nah, berarti di sini sistem informasi akuntansi dari perusahaan perseorangan. Misalkan di sini adalah grosir gitu ya, tapi dia milik perseorangan. Nah, kita bandingkan dengan misalkan PT Indofood atau Indomarko yang dia skalanya sudah besar. Nah, tentunya kan berbeda. Ataupun kita bandingkan dengan MS Glue di mana dia perusahaannya adalah perusahaan jasa gitu ya. Meskipun dia juga ada menjual produk. Nah, tentunya di sini jenis usaha itu juga mempengaruhi sistem informasi yang dibangun oleh perusahaan. Kemudian tipe transaksinya, ukuran perusahaan. Asumsinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kompleks sistem informasi akuntansinya. Kenapa? Karena transaksi yang diolah itu semakin banyak, seperti itu. Nah, ini jumlah data dan besar permintaan informasi. Sehingga teman-teman, jadi di sini sistem informasi akuntansi itu pada umumnya itu perusahaan itu melakukan develop kepada developer IT gitu ya. Nah, developnya itu custom biasanya teman-teman, disesuaikan dengan jenis usahanya, terus kemudian jenis transaksinya dan jumlah data serta permintaan informasinya begitu. Sehingga bisa jadi misalkan di sini ya perusahaan A itu menggunakan Odoo atau SAP, perusahaan B juga pakai. Nah, apakah dalamnya sama persis? Nah, bisa jadi nggak sama, ada sesuatu yang berbeda begitu. Berbeda bukan dalam hal vital ya, maksudnya dalam hal ini kompleksitas dari sistem yang dibangun, nah itu bisa jadi yang berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Intinya sistem informasi akuntansi di sini sesuai dengan request perusahaan atau kebutuhan perusahaan. Seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan bagian-bagian sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada people, yaitu orang yang bertugas untuk mengoperasikan sistem serta melakukan beragam fungsi. Nah, biasanya di sini pihak IT ya, teman-teman. Atau misalkan tenaga akuntansi yang memahami sistem itu juga bisa dikategorikan sebagai people-nya, pelaksana sistemnya.
Kemudian ada prosedur. Prosedur yaitu bagian yang mengumpulkan, memproses, serta menyimpan data yang ada hubungannya dengan aktivitas organisasi. Jadi prosedur ini ada di dalam sistemnya. Bagaimana sistem itu data dikumpulkan, kemudian diproses, diolah, dan kemudian menghasilkan output berupa laporan keuangan, misalkan seperti itu. Nah, output laporan keuangan itu tentunya dia melalui berbagai macam prosedur. Selanjutnya, bagian dari sistem informasi akuntansi ada data. Nah, data macam-macam, data transaksi, apakah kegiatan perusahaan, pokoknya intinya adalah proses bisnis. Begitu. Nah, selanjutnya prosedur itu tidak bisa berjalan tanpa adanya software begitu atau aplikasi, salah satu contohnya gitu ya. Kenapa? Karena software ini digunakan untuk memproses data yang terdapat pada perusahaan. Jadi intinya kaitan antara prosedur dan software ini adalah untuk menjalankan running softwarenya itu sistemnya dibuat untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan begitu. Nah, software pun tidak bisa dijalankan kalau tidak ada infrastruktur. Infrastrukturnya apa? Misalkan hardware gitu ya, berupa komputer, terus kemudian ada server, jaringan dan sebagainya seperti itu. Itu kategori infrastruktur. Sehingga 5 bagian sistem informasi akuntansi ini harus ada semua. Kalau misalkan salah satu nggak ada, ya nggak bisa dijalankan sistem informasi akuntansinya. Begitu ya. Kemudian saya lanjutkan fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu sebagai pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu begitu. Karena di sini masing-masing pihak memiliki otorisasi dan kewenangan yang berbeda. Jadi misalkan bagian staf akuntan itu tidak memiliki kewenangan untuk membuka akun manajer accountingnya gitu. Semua memiliki hierarki masing-masing. Nah, itu untuk menghindari terjadinya kecurangan, begitu ya. Kemudian fungsi sistem informasi akuntansi yang kedua yaitu mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Jadi kumpulan data ini adalah inputnya, sementara informasi keuangan ini adalah outputnya. Salah satu output dari sistem informasi akuntansi itu kan adalah laporan keuangan gitu ya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal. Dalam hal ini sudah disetting di awal, misalkan terjadi transaksi A, B, dan C, itu nanti otomatis sistem akan membuat jurnal seperti apa. Begitu. Kemudian yang keempat fungsinya yaitu mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen. Yang terakhir fungsinya yaitu mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan serta menyimpannya secara efektif serta efisien. Nah, di sini sistem informasi akuntansi itu sebenarnya merupakan sekumpulan big data perusahaan teman-teman yang dikumpulkan dalam satu database. Sehingga satu database itu bisa diakses oleh semua pihak dengan otorisasi atau pengendalian yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga sistem kerjanya lebih efektif dan efisien serta menghindari terjadinya gangguan misalnya tidak bisa bekerja atau sebagainya. Karena data yang diupload di dalam database itu bisa diakses oleh bagian lainnya sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa bekerja. Itu yang dimudahkan oleh sistem ya, teman-teman. Nah, selanjutnya terkait dengan tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi yang pertama yaitu mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan ya, karena di sini manajer mampu melihat pekerjaan dari staf-stafnya begitu ya. Apakah kira-kira staf saya ini bekerjanya benar, kemudian input datanya itu sudah sesuai dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini manajer bisa melihat secara online begitu. Jadi untuk controllingnya lebih gampang. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan dalam suatu database. Yang ketiga, memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha. Jadi teman-teman, sebenarnya yang dihasilkan dari SIA, Sistem Informasi Akuntansi ini bukan hanya laporan keuangan, akan tetapi dia juga bisa menghasilkan laporan manajemen. Bagaimana manajemen itu mengelola perusahaannya, mengelola karyawannya, mengelola produksinya, apakah sudah efektif dan efisien apa belum. Nah, bisa disetting seperti itu. Kemudian tujuan SIA yang keempat yaitu efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Ya,
karena semua informasi keuangan sudah dimasukkan ke dalam satu database sehingga siapapun bisa mengakses sesuai dengan kewenangannya. Dan tujuan yang terakhir yaitu menyajikan data keuangan secara sistematis dan akurat dalam periode tertentu. Nah, selanjutnya nih, pemakai informasi akuntansi. Setidaknya ada 6 kategori teman-teman. Yang pertama yaitu para pelanggan. Nah, sebenarnya apa sih kaitan antara pelanggan dengan sistem informasi akuntansi? Nah, jadi gini teman-teman, pelanggan itu kan ada ya yang disebut dengan loyal customer, pelanggan setia. Misalkan teman-teman ini terbiasa makan Indomie, katakanlah begitu ya. Nah, biasanya yang suka makan Indomie itu nggak mau makan merek lain, misalkan mie sedap atau Sarimi dan sebagainya. Nah, di sini pelanggan itu curious atau want to know gitu ya, pengen tahu. Sebenarnya kinerja Indofood tuh gimana sih? Apakah dia secara likuiditas perusahaan, rasio keuangannya itu tetap bagus, stabil dan sebagainya seperti itu. Setidaknya di sini pelanggan itu menjadi lebih percaya ketika kinerja perusahaan itu stabil bagus seperti itu sehingga misalkan dia konsumen berat atas produk tersebut. Nah, dia tidak akan khawatir bahwasanya barang yang biasa dikonsumsi itu akan langka atau hilang karena misalkan perusahaan di sini mengalami likuidasi gitu ya. Oleh karena itu pelanggan setia itu ya pengen tahu juga gimana sih kinerja keuangan perusahaan ini gitu. Terus kemudian yang kedua yaitu pemakainya para pegawai. Nah, para pegawai ini kenapa sih butuh ini informasi dari SIA? Yaitu di sini kan pegawai itu kan adalah orang-orang yang menjalankan kegiatan perusahaan ya. Di situ mereka digaji gitu. Nah, ketika mereka digaji, mereka pengen tahu dong gimana kinerja perusahaan untuk bisa memastikan apa. Kira-kira kalau kinerja perusahaan bagus, setidaknya mereka itu bisa kerja sampai dengan pensiun, kemudian kesejahteraannya terjamin karena adanya kinerja keuangan yang bagus, begitu. Nah, itulah kepentingan dari pemakai informasi akuntansi. Yang selanjutnya ada kreditur. Kreditur itu misalkan kayak bank gitu ya. Nah, di sini bank pengen tahu dari hasil output sistem informasi akuntansi itu bagaimana kinerja keuangan perusahaan. Layak enggak? Dia bisa mengembalikan pinjaman bank enggak? Seperti itu. Kemudian supplier. Nah, di sini biasanya kan perusahaan itu sudah punya supplier langganan ya. Nah, supplier kan juga ibaratnya bergantung kepada pesanan dari perusahaan kita misalkan. Nah, asumsinya otomatis ketika perusahaan kita itu stabil, maka jumlah pesanan kita ke supplier juga akan stabil seperti itu. Sehingga supplier butuh informasi akuntansi dari perusahaan kita. Selanjutnya ada pemegang saham atau stockholder. Nah, di sini mereka berkepentingan namanya untuk mendapatkan dividen. Nah, selanjutnya ada instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kan mengenakan pajak tuh ke perusahaan begitu. Sehingga dalam hal ini pemerintah juga mengawasi kesehatan perusahaan sehingga setidaknya semua perusahaan itu dapat secara aktif memiliki andil dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan terkait dengan kendala penerapan SIA. Yang pertama, rata-rata SDM di Indonesia itu belum siap. Jadi kita bicaranya ini dalam skala Indonesia ya teman-teman ya, bukan luar negeri. Nah, SDM yang belum siap ini ya biasanya untuk karyawan yang middle age atau up gitu ya. Maksudnya yang setengah tua. Nah, itu kadang-kadang kan nggak paham sistem. Nah, sehingga mereka itu SDM-nya itu belum siap. Nah, kadang-kala itu menolak adanya sistem yang baru, kemudian diajari nggak paham-paham dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kendalanya yaitu dibutuhkan software accounting dan perangkat komputer yang menunjang tingkat keamanan dan kerahasiaan data keuangan 100%. Nah, kenapa di sini menjadi kendala? Karena informasi perusahaan itu disimpan dalam satu database, begitu. Sehingga harapannya database yang didevelop oleh tim IT itu merupakan database yang benar-benar secure atau aman gitu. Tidak terkena malware karena itu adalah informasi internal perusahaan yang tidak boleh bocor. Kayak gitu ya. Dan itu biasanya juga membutuhkan investasi atau biaya yang tinggi. Nah, selanjutnya kalau misalkan perusahaan itu bisa menerapkan SIA, itu ada banyak keuntungan teman-teman. Setidaknya ada 5.
Yang pertama yaitu berkurangnya ketidakpastian. Jadi karena di sini sistemnya itu real time ya teman-teman. Misalkan kalian itu input data. Nah, itu otomatis datanya itu update bertambah atau berkurang baik di dalam buku besar di sistemnya maupun nanti endingnya di laporan keuangannya kayak gitu. Sehingga hal tersebut mengurangi ketidakpastian. Kemudian yang kedua, peningkatan pengambilan keputusan. Nah, di sini karena sistem itu langsung menghasilkan output berupa salah satunya laporan keuangan, sehingga di sini pengambilan keputusan dapat menjadi lebih valid berdasarkan pada pengolahan data yang tersistem dan telah sesuai dengan standar seperti itu. Kemudian yang ketiga, keuntungannya yaitu meningkatkan kemampuan untuk merencanakan. Dari laporan manajemen itu sehingga manajerial bisa tahu bagaimana efektivitas dan efisiensi dari kinerja karyawannya dan juga sistem manajemen yang telah dibuat oleh perusahaan sehingga bisa melakukan perencanaan ataupun forecasting ke depan untuk peningkatan perusahaan. Keuntungan yang keempat yaitu meningkatkan aktivitas penjadwalan begitu. Nah, di sini teman-teman di dalam modul SIA atau di sistemnya itu kan ada ini ya, modul atau sistem produksi. Nah, di situ tinggal klik aja teman-teman. Jadi misalkan sudah di setting gitu bill of material dari produk yang akan diproduksi itu apa saja, kemudian perusahaan ingin produksi seberapa banyak. Nah, itu jadwalnya bisa diatur di sistem sesuai dengan permintaan produksi dari konsumen begitu. Jadi memudahkan. Nah, keuntungan yang kelima yaitu menghemat waktu dan sumber daya karena sudah otomatisasi. Begitu. Nah, ini terkait dengan siklus bisnis, teman-teman. Jadi, siklus bisnis di sini ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ini dan akan kita praktekkan ya. Di sini setidaknya ada siklus keuangan, financing, kemudian siklus pembelian atau expenditure, kemudian ada siklus SDM, kemudian ada siklus produksi dan siklus penjualan. Nah, jadi intinya selama 1 semester ini nanti, katakanlah kita memulai latihan dari sistem informasi akuntansi ini dengan siklus expenditure terlebih dahulu atau siklus pembelian. Dalam hal ini, perusahaan mengeluarkan uang untuk apa? Untuk memperoleh bahan baku atau raw material untuk dilakukan produksi gitu. Nah, habis ini perusahaan melakukan produksi. Oke. Semua data ini masuk ke dalam siklus buku besar dan laporan keuangan. Nah, setelah perusahaan selesai melakukan produksi, otomatis kan sudah tersedia barang yang untuk dijual. Nah, di sini perusahaan bisa melakukan siklus selanjutnya yaitu siklus revenue atau pendapatan atau penjualan kayak gitu ya. Nah, di dalam berjalannya waktu untuk ini siklus produksi, siklus pendapatan, siklus pembelian ini kan juga melibatkan karyawan ya teman-teman ya. Nah, bagaimana penggajiannya, sistem pengelolaan SDM-nya itu masuk ke dalam siklus human resources atau siklus SDM gitu. Nah, semua informasi ini teman-teman, semua informasi siklus pengeluaran, siklus SDM, siklus produksi dan siklus pendapatan itu informasinya masuk ke siklus keuangan. Jadi semua siklus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini saling berkait. Oleh karena itu dinamakan sistem. Sistem itu saling berkait, tidak bisa terpisah atau berdiri sendiri. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya teman-teman, mungkin kalian bertanya, Bu Mika ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi manajemen. Bedanya apa sih gitu? Oke, jadi kalau sistem informasi manajemen itu kumpulan dari sumber daya manusia dan sumber daya modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna sebagai pendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan manajemen. Kemudian sistem informasi manajemen itu terdiri dari beberapa sistem informasi. Ada SDM, ada sistem informasi pemasaran atau revenue, sistem informasi produksi, terus kemudian sistem informasi keuangan dan sistem informasi akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan, SIA, sistem informasi akuntansi itu merupakan bagian dari sistem informasi manajemen perusahaan. Kalau sistem informasi manajemen perusahaan ini berarti keseluruhan begitu.
Namun begini teman-teman, kadang-kala ada perusahaan itu yang sistem informasi manajemennya itu ya SIA-nya sama dengan SIA-nya. Nah, kenapa kok begitu? Nah, biasanya itu untuk perusahaan yang skala kecil atau menengah ya, itu disamakan antara sistem informasi akuntansi dan SIM-nya. Karena kegiatan perusahaan tidak terlalu kompleks sehingga cukup di situ. Sistem informasi akuntansi itu juga merupakan SIM-nya perusahaan tersebut. Kayak gitu ya. Namun biasanya kalau di perusahaan besar, nah SIA itu merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Begitu ya teman-teman. Semoga bisa difahami. Baik, itu saja dari Ibu Mika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.